spesifik, tapi kalau yang saya tangkap mungkin bagaimana pandangan agama tentang hal-hal yang gaib ya. Ya, betul, seperti hal itu. gaib. Jadi sebetulnya kalau kita buka di Al-Quran, bahkan termasuk di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah juga sudah dikatakan bahwa salah satu ciri orang beriman itu adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Jadi yang gaib itu ya yang jelas memang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang kedua, ciptaan ya makhluknya, ada juga makhluknya yang gaib gitu. Salah satu contoh ya malaikat itu kan gaib, jin gaib, setan itu iblis gaib, dan banyak hal-hal lain yang gaib. Jadi bukan hal yang aneh kalau bagi kita mungkin untuk itu. Terus mungkin kira-kira pertanyaannya arahnya kemana ini? Nah, Gibran kan, pengakuan Gibran serasa tidak pernah mengalami malam. Kemudian sementara keluarga dan tim ya yang mencari itu sudah mau 6 hari. Nah, Gibran juga menyatakan tidak merasa lapar. Apakah jika alam manusia dengan alam itu perbedaan waktunya seperti apa? Sama. Yang apakah sama atau apa? Kalau tadi dengar di cerita obrolan awal, sempat juga ada santrinya Kang Jam-Jam yang sempat disembunyikan jin ya. Nah, apakah kasusnya atau waktunya manusia dengan alam itu beda? Seperti apa? Jadi begini, yang saya karena memang bukan ahli, tapi ini bisa pengaturan kita aja ya. Jadi kan waktu itu ada dimensinya. Jadi ada dimensi waktu. Jadi sebetulnya ada semacam waktu itu kadang-kadang bisa dipadatkan, kan kadang-kadang bisa dipanjangkan. Salah satu contoh, misalkan kalau kita bagi orang Muslim yang percaya terhadap Isra Mi'raj Nabi dari masjid Al-Aqsa. Ya, kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Itu kalau kita pakai logika pikiran kita, hal yang tidak mungkin dengan jarak sekian ditempuh oleh manusia yang tanpa kendaraan khusus bisa sampai dalam waktu 1 malam. Tapi bagi kita sebagai Muslim, kita percaya. Kenapa? Karena waktu punya Allah, yang bisa panjang bisa pendek, Allah yang menentukan. Jadi itulah mungkin yang salah satu ilustrasi sebagai dimensi waktu. Yang contoh kedua, kita cerita di Al-Quran, kita sebagai Muslim masih percaya Ashabul Kahfi yang ditidurkan 300 tahun. Bagaimana orang bisa tidur 300 tahun? Orang yang seperti kita, semacam orang seperti kita yang biasa-biasa saja. Dan perasaan mereka itu juga sama seperti tidur 1 malam. Sama. Jadi dia tidak merasa tidur 300 tahun. Dia seperti tidur pagi bangun siang atau tidur pagi bangun sore. Jadi perasaan itu sama. Terus juga ilustrasi yang lain mungkin Nabi Musa ya, 40 hari di Bukit Tursina menghadap Allah. Tetap aja secara fisik kalau misal beliau makan atau itu 30 hari itu menghadap Allah dalam waktu seperti itu. Kalau manusia biasa atau maksudnya kita sebagai manusia menjalani dalam wahyu ya hidup fisik, bagaimana kita menjalani hidup 40 hari misalkan dengan bersemedi. Dan itu juga banyak dilakukan oleh ulama-ulama atau orang-orang tertentu yang biasa melakukan semedi. Dia mungkin apa yang mereka rasakan ya kita tidak tahu, karena memang kita tidak masuk ke ranah itu. Dan kalau misalkan kita mau tahu ya memang kita harus masuk ke sana. Dan banyak mungkin cerita-cerita yang lain seperti itu. Jadi dalam hal ini saya percaya dalam arti bahwa ada hal-hal tertentu atau ada kita bisa mengalami keadaan atau mengalami atau masuk ke alam-alam gaib yang mungkin kalau kita manusia umum bisa rasakan seperti lah nggak jauh mungkin seperti kita masuk dalam sebuah mimpi. Kalau kita mungkin yang awam itu mungkin bisa setiap orang merasakan bagaimana kita masuk ke alam mimpi. Itu mimpi itu alamnya siapa? Alam kita atau alam siapa? Tapi ternyata kan kita bisa juga masuk ke sana, bisa bertemu dengan siapa saja, bisa
ke tempat mana saja dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit. Mungkin itu. Pak Aceh mungkin bisa dijelaskan, karena Gibran ini ternyata juga tidak bisa dilihat secara kasat mata, karena tempat ditemukannya Gibran itu ternyata sudah beberapa kali ya dilakukan pencarian ke sana yang memang tidak ada. Hanya pas ditemukan memang ada di sana, dan menurut keterangan bahwa Gibran itu tidak kemana-mana, ada di sana. Secara dari ajaran Islam atau ini seperti apa ini? Jadi kalau ke sana kita bisa mengambil dalam ayat yang berhubungan dengan riba, bahwa salah satu nanti bagi orang yang melakukan riba itu akan disiksa seperti yamas suhumus syaiton, seperti orang terusap jin, kan gitu, diusap setan. Nah, dalam arti bahwa yang lebih jelasnya dalam tafsir Al-Marawi mengenai hal itu, kita tidak percaya nggak boleh, terlalu percaya juga nggak boleh, dalam arti itu terjadi dan kejadiannya ada. Satu itu dasarnya. Jadi kalau ada orang istilahnya terusap jin atau apa, iya mungkin. Al-Quran pun termasuk kita dalam tahu dalam Al-Quran surat An-Nas kita pun harus berlindung, yaitu allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terkadang hati kita itu sering mangmang, sering takut, ragu dari apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, tergantung pada hatinya. Kalau hatinya selamanya berzikir, mau masuk kemanapun membaca surat An-Nas, insya Allah itu terjaga. Maka tadi Kang Jamnya menyampaikan, tergantung alam pikir kita. Kalau alam pikir kita tidak berzikir kepada Allah, lagi kosong, ya kemungkinan masuk itulah. Maka yang namanya alam gaib itu sudah jelas ada, dan kita pun merasakan. Nah, perasaan kita masing-masing, di rumah pun ada tempat yang gelap, kita kan di rumah sendiri masih ada rasa takut. Nah, jadi apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengenai waktu? Ya kan alamnya juga berbeda. Kita alam gaib, mereka alam gaib. Akan berbeda yang suasananya, waktunya, alamnya pun sudah berbeda. Kalau perasaan kita hanya 1 hari padahal 7 hari, ya karena alamnya yang berbeda kan gitu. Tadi sudah disampaikan dengan beberapa peristiwa dari para nabi, kemudian seperti Ashabul Kahfi dan yang lain. Kemungkinan tadi juga digambarkan, salah satunya kita dalam bermimpi, ya kita mah tidak merasakan apa-apa kalau secara dohir, tapi secara batiniah kalau kita mimpi dikejar orang gila kan lebih repot, lebih susah, lebih takut. Tapi kalau dalam kehidupan sehari alam nyata kan enggak. Nah, maka kesimpulannya bahwa ketika alam dohir dengan alam gaib berbeda, ya berbeda, baik itu suasananya, waktunya tidak bisa disamakan. Itu maka pertanyaan ketiga, apakah itu iya atau tidak Gibran ketika naik ke Gunung Guntur itu? Mungkin iya, kan gitu. Kenapa? Karena kita mengimani yang namanya, dan harus, dan syarat iman dalam surah Al-Baqarah pertama itu dari kitabul la raiba fi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus percaya akan terjadi seperti itu, tapi bukan berarti kita sangat mempercayai. Karena sama-sama makhluk Allah, kita lebih mulia, maka kita dibekali apa? Dengan doa-doa. Maka dimanapun kita berada harus berdoa. Itulah kesempatan yang namanya makhluk gaib masuk, baik itu yang namanya jin, yang namanya setan. Bahkan dalam surat An-Nas bukannya hanya jin dan setan, itu Allah diwasisu bisudurin nasi minal jinnati wan nas, dan orang pun mampu merekayasa ketika alam pikir kita lagi kosong. Maka banyak orang yang istilahnya yang terhipnotis karena pikirannya dikosongkan dulu. Tapi kalau pikirannya berisi dengan dzikir, tidak mungkin terhipnotis. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, maka kesimpulannya bahwa itu mungkin terjadi, ya, tapi bukan berarti kita percaya 100%, karena kita mempunyai juga kaidah-kaidah agama. Kalau berbicara tentang alam gaib, itu kita harus iman, harus mempercayai, karena itu syarat orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu.
Maka di sekitar kita pun, kita lagi ngobrol pun banyak, mau jin mau setan tergantung kitanya kan gitu. Kita pun mungkin pulang dari sini akan terusak jin, mungkin kalau kita hatinya, akalnya sedang tidak dikir kepada Allah. Tapi kalau kita sedang dikir kepada Allah dimanapun kapanpun. Coba kalau kita belajar dalam pelajaran dulu kecil, kalau masuk ke WC kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Apa hubus wal khobais teh? Jin laki-laki dan jin perempuan. Di mana tempatnya? Ya di tempat yang kotor, tempat yang gelap, termasuk di WC rumah kita pun disitulah tempatnya. Maka kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kesimpulan dari saya, maka kita harus selamanya tetap berzikir agar terjaga. Barangkali itu. Pak, kemudian masih ke Kang Aceng. Itu kan tempat Gibran ditemukan itu masih di situ ya, di tempat yang Curug Cikoneng. Sementara Curug Cikoneng yang ditemukan tempatnya Gibran berada sering tersisir oleh tim pencari, tapi mereka tidak melihat adanya Gibran di situ. Hari Jumat baru terlihat ada Gibran. Apakah pandangan kita ada yang membatasi jika kasusnya Gibran seperti ini? Ya, kan pandangan kita kepada goib itu, panca indera kita itu, yang namanya goib itu yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita, tapi terdeteksinya oleh hati, mata batin kita. Panca indera, makanya kalau goib salah kalau orang bilang saya melihat jin, salah, itu bukan goib lagi, tapi dia mampu menyerupai apapun. Maka pandangan kita pada yang goib itu, kata Kang Jam-Jam kan disebutkan terhijab, karena panca indera kita tidak akan mampu, kecuali ada orang seperti Nabi Sulaiman, dia kan memerintahkan jin kan gitu, dan orang-orang khusus. Nah, tapi bukan dengan mata dohir, tapi dengan mata batinnya. Ini yang harus kita sangat-sangat apik, jangan nanti salah pemahaman. Kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri, mata begini, salah, itu bukan goib lagi kan gitu. Cuma mata kita terhalang, panca indera kita ya karena goib. Disembunyikan ya mungkin karena mereka kan lebih pintar, jangankan kita, jangankan Gibran. Kalau ada juga ilustrasi itu waktu Nabi Muhammad dikepung ke Pilpres. Nabi Muhammad bisa lolos dari kepungan dan bisa keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan orang banyak. Padahal itu dikepung. Memang menurut cerita itu tidur. Tapi yang namanya penjagaan, apakah betul mereka itu tidur atau memang matanya dihijab, dibutakan, ditidurkan? Dia dikepung ini. Kalau sekarang ini mungkin dikepung tentara lah, dikepung kopassus atau apapun. Nabi itu dikepung dan Sayyidina Ali disimpan di rumah, di tempat tidur Nabi, dan Nabi keluar dengan leluasa tanpa ada orang yang melihat sampai selamat dari kepungan. Apakah itu betul-betul memang matanya atau tidur, atau matanya memang terbuka tapi tidak melihat, ditutup mata ini penglihatannya? Itu kan sebetulnya memang tidak rinci, tapi yang jelas pada saat itu berhasil lolos. Intinya Nabi itu lolos dari pandangan mereka. Dan saya pikir kalau misalkan tentara ratusan ngepung, tidak mungkin tidur semua. Itu saya pikir itu dibutakan sama Allah. Maksudnya boncorong teh panona maning naon moto tapi teninggal. Itu salah satu ilustrasi. Terus masuknya ini mengapa pada saat itu tidak bertemu? Jadi menurut saya ini ada beberapa dimensi. Pertama, kondisi itu ada beberapa kemungkinan atau beberapa hal bisa. Pertama, bisa kan manusia itu ada orang yang suka mendalami hal itu ya. Ada orang manusia yang memang sengaja mau masuk ke dimensi lain. Ada yang begitu. Ada juga misalkan semacam jin yang mau masuk ke dimensi kita dengan sengaja, atau mereka mengajak manusia yang memang yang tadi lengah tadi diajak masuk ke dimensi dia. Bisa juga manusia yang sengaja mencoba masuk, atau ada yang karena tidak sengajaan berada dalam satu dimensi. Dan saya pikir karena memang Gibran itu bukan ahli yang dalam hal itu, saya pikir ini adalah ketidaksengajaan. Mereka ada dalam dimensi waktu tempat yang sama. Jadi mereka dalam kondisi itu, jadi mereka akhirnya bersama.
Saya pikir begitu. Jadi itu saya pikir kebetulan aja mereka daun Indonesia. Nggak sejauh semacam kita, dan iya sama media goib. TV di Jakarta atau mungkin medsos segala macam kita bisa berhubungan dengan luar itu. Kenapa bisa nyambung? HP Anda dengan HP kita atau HP orang dengan HP kita kenapa tidak pakai kabel ya? Tidak pakai kabel. Gaib ini juga sama gaib. Kenapa kita bisa percaya kepada hal ini dan kita meragukan hal-hal semacam itu? Kenapa ini bisa nyambung? Karena itu ada maksudnya ada prasyarat tertentu yang menyebabkan kita bisa nyambung dengan HP Anda atau dengan HP yang lain. Itu mungkin gelombangnya sama atau apa istilahnya, ya pokoknya ada sesuatu yang menyambungkan, menghubungkan, mengapa kita bisa berada dalam satu waktu atau dalam satu tempat, bisa saling berhubungan. Itu ada prasyarat tertentu. Nah mungkin itu ya orang-orang tertentu yang bisa membahas itu karena Kang, pernah ada kasus nggak? Tadi dengar pas saat ngobrol ada kasus santri yang katanya lagi main sempat disembunyikan juga, gitu. Misalkan di bedug gitu. Itu kalau jin itu memang suka jahilnya begitu atau gimana? Jadi kan ada semacam pepatah bukan apa gimana ya, semacam ada orang tua. Jadi sebaik-baiknya jin katanya, sebaik-baiknya jin tidak akan lebih daripada manusia senakal apapun kan gitu. Jadi nu isengna jin mah lebih non iseng. Maksudnya kalau dibandingkan dengan manusia anu jaya canepi gitu isengna jin. Ya masalah satu contoh kan gitu bisa nyebutkan menyembunyikan orang di kokol bedug kan kokol kan sempit atau di bedug atau di manapun karena kemampuan, tapi itu juga memang ya menurut cerita para ahli jin tidak semua jin mampu untuk itu. Jadi hanya jin-jin tertentu aja yang bisa melakukan itu gitu. Sama aja seperti manusia-manusia, ada manusia-manusia yang punya kemampuan tertentu. Kalau di kalangan santri disembunyikan jinnya udah hal lumrah kan? Kalau apalagi ke cerita dulu kan dulu waktu tempat termasuk di pesantren saya pada saat itu kan pada saat awal pesantren itu belum ada listrik ya, kita baru sekitar tahun 78 masuk listrik. Sebelum ada listrik mah ya memang sering kejadian semacam itu. Kadang-kadang tidur bareng di kekepan haneut di non istilahnya pas di oyageun digoyang tiis wiek gitunya kumaha we jin ada apa. Jadi hal-hal semacam itu sering kita temukan, atau orang beberapa hari atau beberapa jam tidak diketemukan. Apalagi ini di gunung ya. Apalagi ini di gunung. Ya yang tadi bahwa tempat mereka itu bukan di tempat yang bersih, tempat yang terang. Makanya kita ke WC saja harus berdoa. Nah, WC kan ada di rumah mana-mana di MCK itu, di rumah kita. Maka salah satu tuntunan hadis itu kalau kita mau masuk ke kamar mandi harus membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kan kita diberitahu disitulah tempat mereka. Itu maka dalam jin pun terbagi dua, ada yang jin yang iman, ada jin yang tidak iman. Hanya kedengkian mereka, kejahilan mereka lebih sejailnya orang tidak akan seperti jahilnya jin. Jin itu lebih jahil kan gitu. Tapi jinnya juga bukan yang jin yang samalah dengan manusia, ada yang beriman, ada yang munafik, fasik kan gitu, ada yang kafir, sama gitu. Nah, kalau kemarin sempat ramai juga sih ada nama istilah paku bumi lah, syarat untuk bisa membukakan. Sebetulnya apa sih? Itu pandangannya apa kalau di Islam? Kalau menurut saya itu makan kan begini, setiap orang itu punya kemampuan ya, punya ilmu, dan mereka juga mungkin punya media tertentu. Itu mah kalau menurut saya hanya media aja, hanya media mereka istilahnya mengimplementasikan ilmunya. Jadi kan ada yang cara dengan membuka apa, dengan melakukan itu, dengan ritual berdoa, wiri dan sebagainya. Itu mah hanya cara aja, pendekatan aja bahwa untuk meyakinkan atau tergantung juga kebiasaan mereka. Jadi kan kadang-kadang kan gini, kalau kita melakukan sesuatu itu kan harus yakin bahwa apa yang kita untuk menambah, untuk meningkatkan keyakinan itu
kadang-kadang bagi kelompok-kelompok tertentu kan butuh media, ada medianya. Kadang-kadang model ayah batu ali atau naon segala macam, walaupun tidak kita rekomendasi gitunya, tapi ada orang yang suka menggunakan media-media semacam itu. Itu inti nama. Saya juga percaya bagi mereka termasuk mereka bukan mengobati dengan batu ali, tetap aja mungkin doa-doa mereka atau apa istilahnya amalan-amalan mereka, tapi kadang-kadang mereka juga menggunakan media-media tertentu untuk itu, untuk mengimplementasikan kemampuan. Kalau dalam Islam apapun medianya untuk ke arah sana, selama tidak menuju ke kufuran atau kemusyrikan, sah-sah saja. Kan gitu, intinya itu. Mau apapun prasyaratnya, selama tidak melanggar akidah, tidak melanggar syariah, sah-sah saja. Dan memang itu tidak akan bisa ditempuh oleh semua orang. Ada ya, Allah memberikan ilmu masing-masing kekhususan kan gitu. Dan itu tidak bisa dibantah, memang sudah terjadi dan ada ahlinya yang memindahkan jin kan gitu. Jadi kalau di satu tempat ini pindahkan dia, mau dibantah tidak dibantah, perasaan mereka merasakan kayak gitu, termasuk kita sendiri. Gitu. Kalau dulu ke Gunung Gelap mau ke Pamengpeuk pas Gunung Gelap kita sudah merasakan, kalau sekarang udah terang. Soalnya kan semacam jin kita berhubungan dengan jin mungkin semenjak Nabi Adam dilahirkan sudah berhubungan dengan jin, dan kejadian ini mungkin ribuan tahun yang lalu selalu ada. Apakah mereka dulu pakai paku bumi? Mungkin juga tidak. Tapi mungkin aja pakai yang lain juga. Itu mah kan tergantung aja. Medianya saja. Medianya saja. Perantaranya. Cuma yang harus harus kita yakini atau harus jangan sampai jadi keyakinan bahwa paku bumi itulah yang menyembuhkan atau yang menentukan. Itu hanya media aja. Jadi untuk cek bahasa Sunda mah untuk sampai kata tagenan. Jadi bahwa itulah yang menyebabkan ketemunya itu hanya media saja.